Ke tepi hutan ada ilalang, terlihat banyak menjulang rindu. Karena hari sudah siang, mari kita mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di ruang majelis guru ini. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 010 Bintang Utara, yaitu Bapak Asep Mukti MPD. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru beserta tenaga pendidik yang sudah melonggarkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi yaitu yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Yang akan menyampaikan materi pada hari ini adalah calon guru penggerak kita yaitu Ibu Hetni Anawati SPD. Bapak Ibu, sebelum kegiatan sosialisasi dimulai, maka izinkan saya untuk membacakan urutan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa oleh Pak Hari Wibowo, kata sambutan dari Kepala Sekolah kita Bapak Asep Mukti, masuk ke penyampaian materi oleh calon guru penggerak kita yaitu Ibu Hetni. Setelah penyampaian materi, foto bersama, lalu penutup. Baik Bapak Ibu, langsung aja kita masuk ke acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kok gelap ya? Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Bapak Hari Wibowo. Kepada Bapak Hari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu izinkan saya memandu doa untuk kegiatan hari ini supaya kegiatan ini dapat berjalan lancar, dapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan ini, agar kami semua yang terlibat mendapatkan manfaat dan keberkahan. Semoga kegiatan ini menjadi sarana untuk bertumbuh dan pembelajaran yang bermanfaat bagi semua yang terlibat. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kegiatan kita berjalan sesuai dengan alurnya. Selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah kita, Bapak Asep Mufti MPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka merangka diseminasi calon guru penggerak terkait dengan materi yang akan diberikan, yaitu budaya positif. Salawat serta salam marilah kita limpahkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya serta support Bapak dan Ibu terkait dengan agenda kita pada siang hari ini, terutama agenda dari calon guru penggerak, yaitu Bu Hetni Anawati SPD. Jadi terkait dengan diseminasi ini kita sudah pernah kita sosialisasikan, namun di sini kita lebih detailkan atau kita bisa refleksi mungkin diseminasi atau mungkin juga budaya positif yang telah kita lakukan itu belum maksimal. Nah, sekarang kita akan berkolaborasi menciptakan bagaimana itu bisa terjadi. Budaya positif yang ada di sekolah ini banyak sekali, ya. Salah satunya gotong royong, anak sopan, santun, ya kan. Terus anak mentaati aturan sekolah atau kelasnya. Itu bagian dari budaya positif. Tetapi budaya positif itu tidak bisa instan. Melalui apa? Melalui kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid. Itu inti dari budaya positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan yang dampaknya kepada murid. Jadi kalau kebiasaan itu tidak kita ulangi, akan mustahil akan terjadi. Ya, contoh kita sudah biasakan piket ya di depan, bahwa kita menerima atau menjemput anak-anak kita dengan salam pagi hari, seperti itu. Nah, itu kita sudah lakukan dan itu menjadi budaya positif ya bagi anak, juga bagi kita semua. Nah, itu terus dilanjutkan dan itu bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan ya. Banyak juga nanti budaya positif. Nah, secara umum materinya mungkin akan disampaikan oleh Bu Hetni. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah atas dukungan kegiatan pada hari ini. Semoga menjadi inspirasi serta motivasi untuk kegiatan kita ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, telah sampailah kita di kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi dari calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Herni Anawati SPD. Kepada Ibu, dipersilahkan. Kita kasih aplaus yang sangat meriah untuk calon guru penggerak kita. Baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih untuk kerjasamanya. Kepada Ibu pemateri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 010 Bintan Utara, Bapak AC Mukti MPD, dan yang terhormat peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di majelis guru kita dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka pemenuhan salah satu tugas calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, di sini saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir, dan saya mohon izin untuk kegiatan ini nantinya akan di-share di YouTube dan di PMM saya. Baik Bapak Ibu, Pak Hari, boleh kita buka ice breaking kita sebelum saya bilang mulai, jangan diklik dulu ya Pak Hari. Jadi Bapak Ibu, kita mulai, izin ya Pak, ice breaking. Nah, jadi ini kita bergerak dulu supaya yang tadinya lapar agak bisa tertahan gitu. Ice breakingnya ini bergerak kita. Mohon untuk berdiri dulu. Jadi ketika saya mengatakan ini fish ya Bapak Ibu, fish, bahwa semuanya bergeraknya seperti ini, ke kiri. Fish, oke, ya. Kemudian ketika saya mengatakan door, tangannya seperti ini. Ya, kita akan geraknya ke kiri ke kanan. Ya, pokoknya disesuaikan aja. Kalau ke kiri berarti tangan kanannya. Kalau kita ke kanan, tangan kirinya. Ya. Namun kalau saya bilang fish door, artinya dua tangannya. Yang satu fish, yang satu door. Ya, saya nanti seperti ini. Oke, bisa ya Bapak Ibu untuk fish door-nya. Kemudian ya. Kalau nantinya saling nembak atau saling fish, damai. Boleh juga nanti ya, kita lihat bagaimana. Kemudian nanti jika saya mengatakan DJ, semua tangannya seperti ini. Oke, DJ, ya. Gini. Ini sebenarnya cocoknya untuk Bu Nina ini. Bahasa Inggris nih, soalnya ini, saudara ya. DJ, ya seperti ini. Kalau saya bilang milkshake, tangannya semua kayak gini, Bapak Ibu. Iya, milkshake. Jadi kalau DJ, gini. Kalau milkshake, gini. Kalau DJ and milkshake, ya, dua tangannya dikolaborasikan. DJ dan milkshake. Bisa ya? Oke. Bisa. Bisa ya? Oke, Pak Hari bisa nih Pak Hari. Bisa. Oke, kita tes dulu ya, tes dulu. Oke, Pak Hari, musik. Fish dulu kita ya. Ya. Oke, fish. Oke, tangannya semuanya kayak gini. Fish, iya. Dua. Cepat. Oke, Bapak Ibu. Semuanya bergoyang ya, biar badannya. Fish door. Oke, fish door.
Bagaimana Bapak Ibu peregangannya? Lumayan ya? Oke. Tegang yang mana saya nggak tahu. Oke. Jadi setidaknya kita sudah bergerak gitu ya. Peace dan nanti kita bisa terapkan nih di kelas suruh anak-anak peace dan door gitu ya. Mana yang fokus, yang jujur aja saya juga nggak fokus, nanti jadinya gini nih, yang ini gini, nah itu kan gini jadinya. Ya gitu. Gak apa-apa, nanti bisa kita latih gitu. Oke, baik Ibu Bapak Ibu, itu sedikit supaya kita lebih segar atau lebih fokus, atau malah lebih nggak fokus karena ada kecapean tadi ya. Oke, selanjutnya Pak Hari. Jadi Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan materi. Kita sifatnya hanya sharing apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, yang mana dalam hal ini diminta untuk menyebarkan gitu ya, memberi pemahaman atau sosialisasi tentang apa yang sudah dipelajari dan sudah diterapkan seperti itu. Saya yakin di sini Bapak Ibu sudah memahami tentang budaya positif dan juga sudah menerapkan sebenarnya kita. Namun kita di sini kita sama-sama kuatkan dan kita ingat kembali, mungkin lupa karena saya juga seperti itu ya, yang sudah dipelajari juga nanti kadang lupa lagi gitu ya. Jadi kita menguatkan dan mengingat kembali. Jadi refleksi. Jadi konsep inti budaya positif ada 6 gitu ya. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Lalu tentang keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir segitiga restitusi. Oke, selanjutnya yaitu Pak Hari, next. Apa itu budaya positif? Ya, boleh Bapak Ibu berikan tanggapan yang Bapak Ibu pikirkan, apa itu budaya positif? Baik Pak Lera, silahkan Pak Lera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu budaya positif? Menurut saya, yang saya tangkap budaya positif itu adalah kebiasaan anak sehari-hari. Jadi seperti kayak Bapak bilang tadi, anak datang salam sama kita, terus kayak kita lewat dia sapa, habis itu kayak dia lebih kayak menghormati abang kelasnya atau kakak kelasnya, dengan guru juga. Terus mungkin bisa juga kalau di rumah itu kayak sebelum berangkat sekolah dia saling dulu orang tuanya, terus kayak pulang sekolah sebelum masuk ke rumah juga salam. Itu lebih kayak ke arah kebiasaan dia sehari-hari gitu. Itu saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Leo. Jadi Pak Leo mengatakan budaya positif kebiasaan ya, kebiasaan anak-anak kita dalam hal-hal yang membentuk karakter gitu ya. Karakter mereka yaitu menerapkan nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan mereka percayai gitu ya. Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah ya Bapak Ibu. Seperti kita melakukan literasi, itu juga budaya positif. Kemudian anak-anak datang ke sekolah salam dulu pada Bapak Ibu guru, seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan. Sekolah kita juga sudah terbentuk budaya positif. Next Pak Hari. Jadi ini salah satu foto ya atau dokumentasi yang saya masukkan ke sini. Jadi menumbuhkan karakter pada siswa kita. Hal itu dilakukan agar murid kita itu berkembang menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti dan karakter profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa gitu ya, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis,
dan juga kreatif. Oke, selanjutnya ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Kira-kira ada yang mau beri tanggapan? Bapak Ibu, silakan. Kira-kira yang terbayang disiplin itu apa? Gitu kan? Selama ini kan kita juga melaksanakan itu ya. Di sekolah pasti ada. Di rumah juga pasti ada. Kira-kira apa Bapak Ibu? Disiplin itu. Oke, Bu Zaina, peraturan ya. Oke, peraturan itu berarti sesuatu yang harus dilaksanakan dan ada tanggung jawabnya. Oke, selanjutnya Pak Hari. Nah, disiplin positif itu merupakan kesadaran yang tumbuh dari dalam diri anak gitu ya, dengan dorongan tanpa adanya hukuman ataupun iming-iming gitu, hadiah. Kamu nanti dapat nilai tinggi, mau nanti ibu kasih nih loh, gitu kan, itu sebaiknya. Jadi disiplin positif itu muncul dari dalam diri anak atau disebut dengan motivasi internal gitu ya. Menurut Ki Hajar Dewantara juga mewujudkan murid yang merdeka itu harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dalam diri anak maupun dari luar. Jadi tujuan disiplin positif ini agar anak-anak menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya mereka percaya nih tanggung jawab. Oh, nantinya ketika saya menjadi anak yang bertanggung jawab, saya bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini tepat waktu. Dia menghargai, misalnya menghargai waktu. Berarti dia tidak menyia-nyiakan waktu, datang ke sekolah tepat waktu. Karena ketika dia terlambat, berarti dia sudah tidak menghargai waktu dan tidak menghargai orang lain. Artinya dia sudah mempercayai bahwa disiplin itu merupakan hal yang nantinya akan dia percayai. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini biasanya yang menuntut kita gitu ya untuk mencapai setiap individu. Jadi merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat positif, ada tanggung jawab, ada integritas, mandiri, kreatif. Itu juga tertuang pada karakter profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu ya. Nilai-nilai ini bisa digunakan ketika kita membuat keyakinan kelas. Saya di sini sudah melihat Bapak Ibu juga sudah melakukan ini ya, keyakinan kelas. Tentunya ada nilai-nilai kebajikan di situ yang diharapkan siswa mampu atau sadar dengan apa yang mereka lakukan. Jadi semua itu dari dalam diri anak nantinya. Selanjutnya, teori motivasi. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang. Jadi ada motivasi eksternal dan internal. Di sini ada salah satu contoh yang saya ambil, itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Misalnya Ibu Hetni datang ke sekolah cepat, tak mau terlambat karena takut ditegur sama Bapak Kepsek. Itu merupakan motivasi eksternal, berarti dari luar, karena takut ditegur sama kepala sekolah seperti itu. Kemudian mendapat imbalan, penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin dari karena ia mendapatkan imbalan. Jadi saya mencontohkan diri saya aja ya Bapak Ibu. Saya rajin atau saya tepat waktu dalam mengajar karena ada iming-iming atau sebuah hadiah gitu ya. Bu Hetni kalau mengajarnya datang tepat waktu nanti ditraktir makan misalnya, atau imbalan seperti itu juga merupakan dorongan dari luar eksternal. Kemudian ketika kita menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, kemudian sadar akan hal itu, itulah yang disebut dari dalam. Bu Hetni masuk tepat waktu karena dia tahu itu tanggung jawabnya. Dia tahu karena itu siswa-siswinya membutuhkan dia, seperti itu. Itu adalah dorongan dari dalam diri gitu. Jadi disebut dengan motivasi internal.
Selanjutnya, Pak Hari, hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini kita sudah sama-sama memahami, kemarin juga udah disampaikan oleh Pak Leo dan Bu Ita ya. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sudah pasti menyakitkan siswa. Hukuman itu sudah pasti akan berdampak buruk bagi psikologis anak dan juga fisiknya. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba yang diberikan oleh guru kepada murid. Jadi murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan dari pihak guru gitu ya, sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu seperti itu. Namun konsekuensi itu sudah dibuat gitu peraturannya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia sudah tahu konsekuensinya. Kamu datang terlambat, nanti suruh ngapain misalnya gitu. Suruh mencatat undang-undang atau suruh mencatat apa gitu ya. Sudah ada aturannya. Jadi dia harus menerima konsekuensinya. Sudah tahu ketika dia melakukan A, maka dia akan menerima B. Itu konsekuensinya. Nah, itu juga tidak membuat siswa tidak nyaman ya. Jadi ketika anak datang terlambat, dia sudah tahu konsekuensinya apa yang akan dia lakukan. Itu dia, sesuai dengan peraturan, sudah ada kesepakatan konsekuensi itu. Anak ibu terlambat masuk kelas, konsekuensinya anak ibu harus literasi misalnya 15 menit setelah jam selesai, karena kamu nggak ikut literasi tadi di awal karena terlambat 15 menit. Itu konsekuensinya. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu nih, berupa hukuman atau konsekuensi pernyataan di depan. Yang pertama, silakan Bu Lina baca. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat. Oke. Menurut Bu Lina? Kalau menurut saya ini adalah hukuman. Hukuman. Oke. Menurut Bapak Ibu saya bagaimana? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat. Suaranya 100 kali. Hukuman. Oke, Bu Jenny. Silakan Bu Jenny. Karena itu sudah aturan dari kelas, misalnya dari guru kan. Kamu kalau dalam dia kan menuliskan mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat. Artinya sudah ada perjanjian antara guru sama Oh, sudah ada kesepakatan. Oke, terima kasih Bu Jenny. Tetap dulu. Kata Bu Lina ini tadi hukuman, Bu Jenny nyampaikan ini konsekuensi. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Kita tampung dulu, kita lanjut ke nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Datang ke sekolah terlambat, disuruh lari keliling lapangan. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman tidak ada yang mengatakan konsekuensi ya. Berarti kita sepakat ini hukuman. Tadi yang nomor 1 ya, ada yang jawab hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang nomor 3, murid diminta push up 10 kali karena tidak piket. Jadi siswa kita tidak piket, kita suruh push up. Silakan dulu Bu Zai menyampaikan atau dari Pak Leo. Saya mengatakan bahwa yang nomor 3 itu adalah konsekuensi karena dia sudah diberi suatu tanggung jawab, tetapi dia tidak melaksanakan tanggung jawab itu. Jadi wajar kalau seorang guru memberikan sanksi ya, sanksinya, karena dia mempunyai tanggung jawab. Tapi kalau untuk yang pertama tadi mungkin memang merupakan suatu hukuman. Terus yang kedua juga sebetulnya sih boleh dikatakan hukuman. Ada juga konsekuensinya. Kenapa? Dia itu terlambat. Sementara waktu udah ada aturannya di situ bahwa dia tidak mengikuti disiplin atau peraturan sekolah yang udah dibuat. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Zai. Oke, ada lagi Bapak yang ingin menanggapi, silakan. Oke, Pak Leo. Saya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dia termasukkan. Untuk yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi. Itu masuknya ke dalam hukuman karena kemarin yang pernah saya datang itulah Kak Arya, itu memberatkan murid atau membuat murid capek gitu kan. Ya, berarti capek fisiknya itu ya. fisiknya karena jadi kenanya hukuman. Yang kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Oke, hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 10 kali karena tidak piket. Ya. Itu juga termasuk hukuman. Oke, hukuman. Kalau dimaksud dengan konsekuensi yang nomor 3 itu dari nomor 1, 2, dan 3. Kalau dimaksud dengan konsekuensi itu, jadi nomor 1 itu kita sebagai guru menanyakan alasannya kenapa terlambat. Jadi jangan langsung ngejudge, langsung suruh lari. Oke, mungkin termasuk ke dalam keyakinan kelas atau peraturan kelas, tapi itu tetap masuk ke dalam hukuman. Hukuman. Oke. Jadi 3 tersebut seharusnya kalau yang untuk nomor 2 juga datang terlambat sama. Yang nomor 3 mungkin karena dia tidak piket hari ini bisa diganti dengan hari selanjutnya. Ya, itu baru namanya konsekuensi. Konsekuensi. Ya, jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Leo atas tanggapannya. Kita lanjut atau kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Leo. Ayo sabui saya kemarinnya. Lanjut nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia coret-coret kertas temannya, terus disuruh menggantikan. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Ada yang mengatakan ini hukuman? Tidak tahu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita sepakat konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, karena dia membersihkan tadi ya. 6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Itu hukuman. Jadi siswa kita nih pakai sepatu warna pink, biru atau oranye. Karena tidak berwarna hitam, kita ambil sepatunya. Jadi dia nggak pakai sepatu selama 1 harian, gitu ya. Malu dia, nggak mau dia pas jalan-jalan. Kemudian yang ke-7, lari mengelilingi lapangan bola karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi ini pelajaran PJOK dia terlambat. Terus disuruh lari mengelilingi lapangan 10 menit. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Kalau Oke, silakan Pak Leo. menanggapi sedikit, mungkin karena dia telat, kan dia terlambat 10 menit nih. Anak-anak kan sudah pemanasan. Karena sebenarnya nggak tahu nih Bu ya masuk ke hukuman atau konsekuensi, tapi kalau menurut saya itu ke konsekuensi karena dia terlambat datang, jadi dia harus pemanasan sendiri dan akhirnya dia lari dulu. Tapi kalau dibuat hukuman nggak tahu juga Bu, soalnya kata-katanya ini kan. Berarti ini konsekuensi ya, karena pelajaran PJOK nggak ikut pemanasan, jadi dia Tapi lari sendiri. Tapi nggak disuruh lari 10 menit ya Bu ya. Maksudnya cuma kayak Ya pemanasan lari atau dia biasanya pemanasan. berapa menit Pak Leo? Untuk lari cuma 2 kali Bu. Ada 10 menit? Nggak ada lah. Nggak ada? Oh nggak ada ya. Mungkin ini anak SMK kayaknya Pak Leo, bukan anak SD. 10 menit. Oke, selanjutnya Pak Hari kita lihat di sini ada jawabannya ya, nanti boleh kita diskusikan. Mencatat 100 kali di sini adalah hukuman. Kenapa hukuman? Kalau menurut saya nanti boleh Bapak Ibu beri tanggapan juga ya kalau ada kekeliruan. Karena itu benar yang dikatakan Pak Leo, membuat anak lelah, capek, anak disuruh mencatat 100 kali. Kita catat 1 halaman itu aja 20 lebih ya, 30-an ya baris. Baca udah capek ya tangan, apalagi 100. Jadi itu termasuk hukuman karena menyakiti fisik anak ya, tanpa ada kesepakatan disuruh dan tidak ada relevansi, maksudnya tidak ada hubungannya gitu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Itu adalah hukuman. Anak datang terlambat, kita suruh lari. Hubungannya di mana gitu ya?
itu tidak akan membentuk anak menjadi orang atau anak yang disiplin positif ya. Kemudian yang ketiga itu juga hukuman, karena anak disuruh push up karena tidak piket, seharusnya dia boleh piket di besoknya, menggantikan karena hari ini tak piket. Yang keempat, konsekuensi. Tadi kita sudah sepakat ya Bapak Ibu, konsekuensi ya, apa yang dia lakukan dia bertanggung jawab, di situ ada nilai kebajikannya, bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Yang kelima juga tadi kita sepakat konsekuensi, dia membersihkan tumpahan air, sama nilai kebajikannya, bertanggung jawab. Yang keenam itu hukuman. Tadi kita sepakat hukuman ya, karena harusnya anak tersebut tidak diambil sepatunya, melainkan apa? Beritahu. Atau kita cat sepatunya jadi warna hitam. Enggak ya Bapak Ibu. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan bola, itu konsekuensi, karena sekalian dia olahraga, dia terlambat, tadi udah selesai pemanasan baru datang, boleh disuruh lari karena ada hubungannya dengan pelajaran PJOK itu. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan mengenai ini atau memberi penguatan? Bapak Ibu, kalau tidak ada kita lanjutkan berikutnya. Silakan. Ibu Nana, guru kelas 4B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, yaitu Willy. Beberapa anak di kelas 4B datang melapor mengeluh Willy yang seringkali meminta uang jajan mereka dengan paksa. Apa yang namanya palak? Ya, palak anak. Jadi memang udah terjadi di sekolah kita. Pernah terjadi maksudnya ya. Kemudian dari kasus ini, selanjutnya, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Nana tadi, apa yang akan dilakukan? Jadi menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Willy melakukan hal itu? Kira-kira ada tanggapan dari Bapak Ibu? Kenapa Willy melakukan itu, dan situasi seperti itu apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada tanggapan dari Bu Tipa. Mana tahu di kelas Bu Tipa ada anak yang suka minta uang jajan? Ada? Mungkin boleh Bu Tipa menanggapi. Baik, terima kasih Bu Hetni. Kebetulan pernah terjadi di kelas yang kami pegang gitu. Jadi rata-rata ditanya apa sih alasan dia melakukan hal tersebut. Intinya satu, uang jajannya kurang. Kalau kita bicara faktornya apa, ada yang orang tuanya nggak punya duit, ya panjang urusan. Tapi ada juga yang mereka sudah ada rasa bangga. Itu yang memang kita lebih bahaya, bahwa aku tuh bisa nampak berpower apabila kami melakukan kegiatan tersebut gitu. Tapi sebagian besar yang terjadi alasannya adalah uang jajannya kurang. Mungkin biasa jajannya 10.000 tapi dikasih orang tuanya hanya 2.000 gitu. Tapi ada juga ditemukan bahwa dia punya rasa bangga apabila dia melakukan hal tersebut gitu. Solusinya nanti kita diskusi sama-sama. Terima kasih Bu Hetni. Terima kasih Bu Tipa atas tanggapannya. Jadi berdasarkan pengalaman Bu Tipa di kelasnya memang sudah pernah terjadi hal demikian. Jadi Bu Tipa menanggapinya seperti apa Bu? Belum ya? Belum. Baru cerita dulu belum ya? Jadi penyelesaian masalah itu berdasarkan karakter masing-masing. Ada yang begitu kita kasih nasihat, kita kasih pengarahan, mereka sudah paham. Tapi pengalaman kami di sekolah sebelumnya, kami karena kan kita nasihatin pertama nggak mempan, kedua nggak mempan, ketiga nggak mempan, bahkan kami panggil orang tuanya juga nggak mempan juga. Jadi untuk meminimalisir kegiatan tersebut, nggak tahu ya ini salah apa tidak ya, cuma semenjak kami kasih nggak berubah. Jadi
Kami bilang gini, nak, daripada kamu ngambil sama adik kelas, sama temennya, mending bantu ibu. Nanti ibu kasih uang jajan. Jadi setiap hari dia datang ke kelas saya, bantu nyapu kelas, bantu susun meja. Kita kasih dia semampu saya sebagai usaha supaya dia tidak melakukan kegiatan pengalakan tersebut, gitu kan. Dan alhamdulillahnya berubah. Memang ada konsekuensi yang harus kita keluarkan, tujuannya supaya dia tidak melakukannya, gitu kan. Tapi kalau di SD 10 cukup kita kasih pengertian saja, pengarahan saja, biasanya mereka sudah berkurang, bahkan tidak mengulangi hal tersebut. Tapi tetap kita tanya dulu alasannya apa, terus kita cari informasinya dulu, apakah benar si A yang melakukan pengalakan. Jadi kita panggil korbannya, kita panggil pelakunya, kita cari saksinya, biar tidak kita salah penanganan seperti itu. Jadi begitu kita tahu memang ceritanya begitu adanya, kita lakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan karakter anaknya, karena beda anak, beda penanganan. Seperti itu, Bu Eni. Baik. Terima kasih Bu Tipa atas tanggapannya. Kita beri tepuk tangan dong untuk Bu Tipa udah sharing. Soalnya saya tengok udah pada ini kurang semangat nih. Kita tepuk semangat nanti. Oke. Apa yang dilakukan Bu Tipa itu pasti kita lakukan juga. Ketika kita tahu anak kita marah, pasti yang pertama kita akan panggil dan menasehati anak tersebut. Pasti kita akan tanya alasannya kenapa gitu ya. Kita sesuaikan dengan karakter anak, kenapa melakukan seperti itu. Namun di sini kita lihat di slide berikutnya, Pak Hari. Apa yang Anda pahami dari kebutuhan dasar manusia? Jadi di sini kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, seperti meminta uang secara paksa pada temannya, ya, kemudian melempar-lempar kertas di kelas, gitu ya, melakukan hal-hal yang melanggar, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena gagal itu, jadi anak tersebut melanggar nilai-nilai kebajikan yang ada. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu pertama bertahan hidup, atau kita sebut dengan survival. Iya Bu. Oh, survive. Ya. Kemudian mereka juga membutuhkan kasih sayang, gitu. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Anak kita juga, termasuk kita juga guru, kita juga memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Selanjutnya, kebutuhan bertahan hidup ini sifatnya fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makan yang tadi disampaikan Bu Tipa ya. Karena memang kurang gitu uang jajannya, sehingga anak tersebut mencari cara bagaimana dia memenuhi kebutuhannya. Dari mana dia dapat uang supaya bisa jajan, karena uangnya sedikit gitu ya. Kemudian yang berikutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi karena dia ingin dapat perhatian Bu Tipa, jadi dia ngelakuin hal tersebut gitu ya, biar dipanggil Bu Tipa gitu. Jadi karena kebutuhan kasih sayang dari guru, bisa jadi ya, jadi dia melakukan hal tersebut. Jadi kebutuhan ini, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang itu kebutuhan untuk menjadi bagian dari anggota kelompok. Dia ingin dianggap gitu ya. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, guru, dan kelompok di mana saja gitu ya. Kebutuhan kasih sayang. Jadi Bapak Ibu di sini ada yang tidak membutuhkan kasih sayang?
baik kasih sayang dari orang tua, kasih sayang dari pasangan, maupun kasih sayang dari boleh nanti dijawab dalam hati. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Jadi penguasaan ini pengakuan atas kemampuannya. Jadi kebutuhan ini tuh berhubungan dengan kekuatan untuk memperoleh sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui prestasi, didengar, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, kompeten, diakui, dihormati, dan memberi pengaruh. Jadi contohnya seperti di kelas anak saya, dia ini mampu gitu, bisa dalam hal belajar, kemudian dengan mendapat apresiasi gitu dari guru, sehingga dia lebih semangat lagi karena kebutuhan itu terpenuhi, dia diakui, dia dianggap berkompetensi gitu ya, berkompeten gitu di bidang. Lalu kita memberikan tanggung jawab lebih kepada anak tersebut, maka dia akan selalu memberikan pengaruh atau selalu menggali dirinya untuk menjadi kompeten ya, ini karena kebutuhan penguasaan itu. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan atau pilihan. Nah, kebebasan ini berhubungan dengan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal baru dan menarik. Ada nggak anak bapak ibu di kelas lagi belajar, mereka bermain atau lempar-lemparan kertas atau main pesawat-pesawat? Ada bapak ibu? Ada ya, di kelas saya juga ada. Jadi itu kebutuhan kebebasan. Mereka ingin memilih, saya tak mau belajar di dalam kelas sebenarnya, makanya saya melakukan hal ini. Saya tak suka ibu tuh ceramah terus di depan, makanya saya lempar-lemparan kertas. Jadi kebutuhan itu tidak terpenuhi. Jadi ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan hal-hal tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu gambarannya. Lalu yang terakhir kebutuhan kesenangan. Nah, kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, atau menghubungkan kesenangan dan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar akan kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini mungkin Bapak Ibu sudah paham lah ya tentang keyakinan kelas ini. Kenapa tidak peraturan? Karena keyakinan kelas itu disepakati oleh guru dan siswa, sementara peraturan dari satu pihak saja, dan itu sifatnya satu arah, tanpa tanpa berdiskusi dengan anak gitu ya. Sudah tentu ini akan menciptakan budaya positif. Berikutnya, keyakinan kelas bagaimana membentuknya. Nah, ini juga sudah kita terapkan. Semua di sini Bapak Ibu juga sudah melakukan. Terlihat dari laporan di PMM ya, aksi nyata yang sudah dikerjakan, sudah membuat semuanya gitu. Jadi kita lanjutkan berikutnya Pak Hari. Nah, peraturan dan keyakinan kelas ini di sini ada perbedaan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya gitu kan. Keyakinan kelas tanggung jawab. Jadi dia tahu di mana buku yang diambil, di situ dia taruh. Jadi ada tanggung jawab di dalam keyakinan kelas itu. Kalau peraturan lebih dilarang, tidak boleh, harus patuh gitu kan. Selanjutnya Pak Ri, merumuskan keyakinan kelas. Ini kita semua juga sudah melakukannya, diskusi, mencatat, merumuskan keyakinan, tinjau ulang, kemudian membuat pernyataan keyakinan, tanda tangan, dan kita pajang. Ini contoh keyakinan kelas 4B. Kami ada 8 keyakinan kelas kami, yaitu kehadiran dan keterlambatan. Jadi memang bahasanya lebih universal. Seragam sekolah, kebersihan dan kerapian, peralatan sekolah, tugas dan PR, partisipasi dan kerjasama, disiplin, teknologi dan gadget. Jadi ada 8 keyakinan di kelas 4B. Selanjutnya kita masuk pada
restitusi. Nah, kita ketahui Bapak Ibu yang sudah kita pelajari kemarin ya di PMM, terutama yang sudah mengikuti lokakarya Bu Ita dan Pak Reo, ada 5 posisi: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam hal ini kita masih sama-sama belajar untuk menerapkan kelima posisi kontrol ini dalam posisi yang diharapkan menjadi manajer. Seorang manajer juga bisa berada pada posisi kontrol yang lain seperti teman atau pemantau, tapi tidak diharapkan menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum contohnya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas, ya. Hasilnya itu kemungkinan murid akan marah, dendam, dan sifatnya nanti agresif. Pembuat rasa bersalah itu berapa kali ibu harus memberitahu kamu, nak, ibu kecewa padamu, nak. Jadi dia akan menyatakan perasaan kecewa kepada murid, sehingga murid itu jadi rasa bersalah gitu, mengecewakan bapak, ibu, guru, atau orang tuanya. Jadi dia merasa jadi orang yang gagal. Teman, ayolah yang tertib, nak, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi bahasanya dengan lembut gitu ya, ekspresinya seperti dengan teman lah. Jadi ekspresinya itu senyum gitu ya. Murid merasa senang dan akrab dengan guru, namun dampak positif di sisi negatif, murid menjadi terganggu pada guru ya. Tergantung pada guru. Jadi dia akan bergantung kepada gurunya. Di posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi ini penerapan konsekuensi. Jadi pemantau ini berdasarkan data dan peraturan yang ada. Jadi dia akan menerapkan itu. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana caramu memperbaikinya? Jadi murid akan bertanggung jawab, mencari solusinya, menanyakan keyakinan kelasnya, sehingga nanti dia akan bertanggung jawab apa yang dia lakukan gitu. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Oke. Ini sudah pernah di-share sama Pak Leo. Kita lanjutkan. Minta jawaban masing-masing guru. Setelah menjelaskan 5 posisi kontrol, kira-kira kita dominan di posisi kontrol manakah Bapak Ibu? Harap kita pas posisi kontrol mana Bapak? Kira-kira Bapak Ibu sekarang berada di posisi kontrol yang mana? Teman? Pemantau? Sepertinya kita berada di semuanya ya. Sebenarnya kita sudah melakukan di manajer juga gitu kan. Suruh anak mencari solusi, menganggap kamu boleh saja kok melakukan itu, gak apa-apa. Jadi kita tanya solusinya, walaupun mungkin pendekatan restitusinya belum maksimal atau belum komplit gitu ya bahasanya, tapi sebenarnya kita juga udah melakukan hal itu gitu. Ketika kita suruh anak mencari solusi, kita tidak memarahi dengan ekspresi yang datar, menanyakan anak dan meminta tanggung jawab gitu. Sebenarnya kita juga sudah melakukan hal itu ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu seringnya nih berada di posisi kontrol yang mana? Teman ya. Ya nak, kerjain gitu ya. Ayo gitu kan. Ya, kasih iming-iming gitu. Ya. Selanjutnya Pak. Pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan dengan cara berdialog. Pastinya kita tanyakan anak. Jadi anak itu kita ajak diskusi, berdialog tentang apa kesalahan yang sudah dia lakukan, yang sudah dia perbuat gitu ya, melanggar nilai-nilai kebajikan. Kita ajak diskusi dengan nanti pendekatan segitiga restitusi. Selanjutnya ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak ibu, kesalahan itu wajar dilakukan oleh semua orang. Semua orang pasti bisa membuat kesalahan. Tapi bagaimana cara kita untuk mencari jalan keluar atau mengatasinya atau memperbaikinya gitu ya. Memperbaiki hubungan. Jadi
tidak dengan memarahi, justru kita dengan berdiskusi itu akan memperbaiki hubungan kita dengan anak. Jadi anak yang berbuat salah itu bukan malah kita jauhi, jadi kita memperbaiki hubungan. Saya juga masih belajar. Jadi kita di sini kita saling mengingatkan aja Bapak Ibu ketika ada yang kiranya gitu ya tidak menerapkan, kita sudah tahu misalnya kita sudah paham, kita saling mengingatkan. Karena saya juga sering lupa. Tawaran bukan paksaan, jadi menawarkan. Bagaimana kalau kamu menyetel alarm sebelum tidur? Jadi kita kasih tawaran. Jadi bukan paksa. Kamu harus setel alarm jam 6 harus bangun, nggak gitu kan bahasanya. Gimana kalau kamu setel alarmnya jam 6? Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tuntun anak itu melihat dalam dirinya kira-kira apa tujuannya ketika kamu datang tepat waktu. Kita tuntun. Oh iya Bu, saya lebih bisa menghargai orang lain, menghargai waktu. Saya bisa ikut pembelajaran dengan maksimal, gitu ya. Kita tuntun anak kita. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar yang tadi yang sudah kita bahas. Restitusi diri cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus pada karakternya bukan tindakannya, fokus pada solusi, terus mengalihkan murid dengan berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita kembalikan dia pada teman-temannya tanpa harus membuat dia merasa bersalah. Selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sudah jelas hukuman menyakitkan, konsekuensi itu membuat dia tidak nyaman gitu ya. Kemudian yang restitusi itu membuat anak dapat menyelesaikan masalahnya dengan pendekatan dialog tadi. Berikutnya, segitiga restitusi itu ada 3, Bapak Ibu. Itu menstabilkan identitas ketika semua akan melakukan hal terbaik yang dia bisa dilakukan. Jadi kita stabilkan itu maksudnya kita anggap bahwa kesalahan itu adalah hal yang manusiawi, sehingga ketika dia sudah tenang baru kita validasi kesalahannya. Dan ketika anak berkelahi gitu ya, langsung apa kamu berkelahi? Kamu aja berkelahi dari tadi misalnya. Walaupun kita melakukan itu ya Bapak Ibu, dan sekarang kita belajar ya. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Tadi kamu tadi dorong-dorong dia berkelahi. Kenapa? Kalau sudah menanyakan kenapa dan menginterogasi, itu udah masuk pada validasi tindakan yang salah. Jadi awalnya bukan kita tanya kenapa kamu berkelahi, kenapa kamu, kenapa? Itu sudah menginterogasi. Jadi sini dulu, kita tenangkan anak kita dulu. Ya Bapak Ibu ya, menanyakan keyakinan, baru kita tanyakan kenapa kamu tadi berkelahi, karena ini. Oke, kira-kira berkelahi itu perbuatan yang salah bukan? Salah. Misalnya dia jawab. Lalu kesepakatan mana yang sudah kamu langgar, atau keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Ini, gitu kan? Dijawabnya. Kira-kira kamu bisa tidak memperbaiki hal ini? Jadi di situ sudah menanyakan keyakinan. Selanjutnya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi kasus 1 yang sudah saya videokan. Menurut Alisa, sudah berapa kali Alisa terlambat? Alisa sudah 4 kali terlambat, Bu. Ya baik, terlambat itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti bisa mengalaminya. Namun bagaimana cara kita untuk memperbaiki hal tersebut ya Alisa? Ya Bu. Oke, Alisa setuju kita akan mencari solusinya bersama. Alisa datang terlambat pasti punya alasan. Kira-kira apa alasan Alisa terlambat? Saya harus berkomentar orang dan kelamaan jadi kalian harus tidur. Oke, Alisa ingat dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu. Keyakinan kelas mana yang Alisa alami? Disiplin Bu. Oke, disiplin. Kenapa kita harus datang tepat waktu Alisa? Karena agar waktu menyiapkan waktu atau kita lebih menghargai waktunya. Alisa paham itu? Paham Bu. Apa yang Alisa rasakan sekarang? Ya Bu, maaf Alisa sudah berusaha terlambat. Oke, Ibu sangat menghargai itu. Alisa sudah berbuat baik
Ibu itu contoh kasus satu itu ya yang terjadi di kelas karena alasannya bangunnya kesiangan, semalam tidurnya kelamaan tidur siangnya, terus lupa setel alarm. Karena itu saya ajak berdiskusi, yaitu dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi. Ini contoh ya Bapak Ibu, semoga kita bisa menerapkan, khususnya buat saya juga. Insya Allah bisa menerapkan ini gitu ya, konsisten, dan kita sama-sama mengingatkan gitu. Karena kita memang kadang sering lupa ya Bapak Ibu, itulah kita penyakitnya. Oke, selanjutnya lagi. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Guru diharapkan mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan dalam penyelesaian masalah, hendaknya kita menggunakan segitiga restitusi. Yang kita harapkan anak-anak kita juga bisa muncul motivasi dari dalam dirinya, motivasi internalnya. Jadi berbuat sesuatu itu karena dari dalam, bukan karena takut dengan gurunya, takut dihukum, atau takut ini itu, atau karena ingin mendapatkan ini itu, dia berbuat baik. Jadi itulah PR kita, tugas kita ke depannya, agar anak-anak kita ini kelak nantinya sesuai impian kita menjadi siswa-siswa yang berkarakter ya, sesuai Pancasila. Oke, terakhir yaitu terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendengarkan, baik memberikan tanggapan dan saran. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir dari saya, pergi bertandang rumah Cek Latif, membawa bekal minuman Sarsi. Mari wujudkan budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesailah penyampaian materi serta sharing tentang diseminasi budaya positif kita hari ini. Kesimpulan dapat kita ambil adalah diseminasi budaya positif merupakan kebiasaan yang kita terapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak. Semoga kita bisa menerapkan disiplin positif dengan pendekatan restitusi pada posisi control manager. Bapak Ibu, kegiatan selanjutnya kita adalah foto bersama. Dimohon untuk Bapak Ibu berdiri bersama pemateri.